Memasuki dalam acara yang pertama, yakni tausiah dan pengajian yang akan disampaikan oleh ayah. Pada ayah kami persilakan dengan salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad alladzi kanan hasanatuhu la tuhsa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wat tuqa, amma ba'd. Qala Allah ta'ala wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Pertama-tama yang getanya muliakan gure getanya bersama Walid Dikiran, yang getanya muliakan gure getanya bersama Tengku di Pantiraja, para gure-gure, Tengku khatib masjid, para alim ulama, jamaah majelis tastafi, bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur saya sampaikan ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya, bak malam yang penuh dingin sejuk, kitanya bisa beriktikaf dalam rumah Allah, masjid yang mulianya, tepat sekali malam Jumat. Mudah-mudahan pertemuan kitanya mendapat berkah dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam semoga sampai kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Jamaah majelis yang dirahmati Allah, malamnya seharusnya gure yang tertentu memberikan pelajaran tentang pengajian tastafi, terutama Abu Dimudi Mesra Samalanga dan gure-gure yang lain yang sudah ditentukan. Oleh karena mungkin Abu berhalangan dan gure-gure lain juga berhalangan, jadi malamnya luntuan menutupi lubang, jangan kosong. Bahan moto, bahan serap. Bahan serap kadang-kadang pas punya 3 geblo 5 bok.
mamanya mublo pek boh menteng bahan serapnya bahan tuha. Kadang-kadang ada tacok, ada pasang kahana angin. Ya. Jadi malamnya bahan tuha yang angin hanidong, walaupun nanji bahan sirap sih, tapi anjar pakai. Oleh karenanya kali kita dengar menekan bahwa setelah kita sampaikan sedikit nasihat, kemudian dibuka ruang tanya jawab. Tanya jawabnya pertama ele pulang ke gure-gure yang memang menangani Tastafi. Sampai geluntuan Nadraw ke Walid Munir sebagai ketua yang akan menjawab soal yang diajukan tu. Nah, gure katanya tunggu penti Raja Ku Sulaiman yang mendung gure-gurenya yang akan memberikan jawaban di hati persoalan yang akan disampaikan. Luntuan hanya menyampaikan menteng intisari daripada peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, getanya udip di dalam heboh dimensi waktu, masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Masa lalu katanya kenangan, masa sekarang kenyataan, dan masa yang akan datang impian, harapan, khayalan, atau cita-cita. Manusia yang manusia yang pandai adalah manusia yang mampu mengambil pelajaran, nasihat dari peristiwa-peristiwa yang lalu untuk menjadikan pedoman hidup pada masa yang akan datang, sehingga hari ini harus lebih baik daripada kemarin dan esok harus lebih baik daripada hari ini. Peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi gedanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terjadi belah abad yang kau likut, semoga menjadi pelajaran untuk menguatkan iman gedanya pada masa jino, dan menjadi pelajaran dan nasihat bagi gedanya untuk masa yang akan datang. Dalam Al-Quran lihat cerita berbagai macam sejarah. Gaya bahasa yang digunakan oleh Al-Quran di dalam menceritakan berbagai macam sejarah berbeda satu kalimat dengan kalimat yang lain. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kejadian taufan Nabi Nuh alaihi salam yang negeri bumi ini ditenggelam oleh air bah. Hana digunakan oleh Allah kalimat subhana. Al-Quran menceritakan gulungkop nanggro kaum Nabi Lut tidak menggunakan kalimat subhana. Al-Quran menceritakan tenggelamnya Raja Fir'aun bersama bala tentaranya tidak menggunakan kalimat
subhana. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan peristiwa Isra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat subhana. Sebagaimana kita temui di dalam ayat pertama surah Bani Israil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jemaah sekalian, apabila kita mendekati ayatnya per kalimat, maka sangat mudah kita memahami peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah benar, bukan dongeng, tidak bohong, dan itu betul terjadi. Pertama, Allah Subhanahu wa taala gunakan kalimat subhana. Kalimat subhananya pertama kalimatnya kalimat ijaz gekeun dalam ilmu balaghah. Kiban maksud kalimat ijaz, kalimatnya redaksinya singkat, isinya padat. Artinya seolah-olah di dalam kalimat subhananya terkandung lafzul jalalah. Jadi lagi-lagi Allah nekun subhanallahilladzi asra. Maha suci Allah. Maha suci pakriban. Maha suci daripada kekurangan. Maha suci daripada kelalaian. Maha suci daripada ulam dakun. Maha suci daripada kekurangan, maha suci daripada kelemahan, maha suci daripada kelalaian, maha suci daripada ketidakmampuan. Allah mempertaruhkan sifat kemahasuciannya untuk menjamin benar terjadi peristiwa Isra. Sehingga dipertaruhkan sifat kemahasucian Allah untuk menjamin bahwa peristiwa Isra itu betul. Yang kedua, kalimat subhananya bernilai ibadah. Katanya dalam Islam, katanya maklum bahwa ibadah macam-macam. Nah, ibadah berat, melaksanakan pun berat. Contoh ibadah haji. Nya ibadah hajinya ibadah berat. Putra berat. Pertama ile BPIH, biaya perjalanan ibadah haji, ONH ke awal. Nyan berat. Menurut ekonomi katanya Indonesia 55 juta engkoh haji nyan berat. Yang kedua, wate talaksanakan ibadah haji pun berat, membutuhkan kepada stamina yang kuat, tenaga yang fit,
badan sehat, pikiran tenang, akhlak begot berat. Pegat masjid berat. Bak tamita peng rata sago rata rumah, bahkan na di antara masjid yang payah peduk drom bak tengah jalan. Mita belanja untuk buat masjid. Pegat dayah berat. Kiban cara bitim deng urang bitim beut. Benapan bena balai beut, bena kitab ngani beut, bejeut ibai beut, berat. Payah menjaga malam untuk mendidik kader-kader Islam, penerus perjuangan Rasulullah. Berat, ibadah yang berat. Ada juga ibadah yang berat tapi ringan. Tahu contoh, ibadah puasa. Ibadah puasa yang ringan, patuh ringan. Itanya wateka malam, segala mitibiyat fajar nawaitu soma gadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala kabireh. Saja alun puasa tengah horo menunaikan bulan Ramadan dunia karena Allah. Ka selesai. Itu biar fajar singa hana pajuh sapua, hana minuman, hana jib iya, hana berhubungan badan dengan suami istri. Sudah ada puasa. Ringan sekali. Cukup dengan saja saya berniat puasa esok hari, tidak makan apa-apa besok, tidak minum apa-apa, tidak hubungan suami istri sampai terbenam matahari, sudah ada ibadah. Ringan sekali. Tapi melaksanakan ibadah puasa itu berat. Putra yang berat. Kentun dek ngentun gerah yang berat. Perkara tunduk rame urang tunduk. Perkara tenggerah rame urang tenggerah. Hana hubungan suami istri di waktu siang rame. Tapi bak tun hana muupat dengan puasa nyawa yang berat. Bak tun tengah puasanya hana cemarut nya yang gehon. Tengah puasanya hana pelalai dengan mainan-mainan yang tidak bermanfaat. Nya yang sanggup. Nah puasa tetap puasa ikonyan. Wate uro pelalai puasa ngon bate, pelalai puasa ngon cabang, pelalai puasa ngon seka, pelalai puasa ngon sinetron. Ada sebahagian yang melaksanakan ibadah puasa tapi mupat lagi biasa. Semayang subuh berjamaah, debiat semayang subuh, asmara subuh, menyekun daerah kamoy deh. Jalan-jalan pagi karena tidak ada masak, tidak ada makan pagi, jalan-jalan sambil menunggu terbit matahari. Sambil jalan itulah terjadi pengupatan yang luar biasa. Menyedua gegejak ke kedua yang god yang lain bro mendung. Menyelimang gegejak ke kelimangnya yang bereh, yang pah. Yang lain hana bereh mendung. Urusan petren geci nyan bak subuh nyan tambil jak nyan pegah. Urusan hana bereh dengkui mom bak jak nyan pegah. Sampai poh ti kurang urawa rumah
Punya ibu-ibu biasa je cit hanawa rumah roi le jak le rumah sampingnya. Yang kinan duk lam. Putawa wai tham ada tawa pi hana pum pubuai na cedai. Kedua inan. Ya hinan mu buat lam mu 2 jam tu mu 4. Pegah li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada 5 hal yang bisa membatalkan pahala puasa. Bohong sulit, ya. Ribah mupat, namimah, pegadro kelalat mirah. Iban pegadro kelalat mirah pu pakai gop nganggom ya keun namimah. Pegah le tirau reung tipulan je hate ja anathari tanau. Bedah urang dengarnya jak ba urang capik je hai punan depui tipulan je keung geron asani ja anathari tanau herona. Bedah urang capik je ja te kena ya te mena. Yo ge keun namimah. Menyatengah puasa, batal pahala puasa. Sumpah yang palsu bisa membatalkan pahala puasa. Membuka puasa terlalu banyak makanan halal, itu juga bisa membatalkan pahala puasa. Jadi ibadah puasa, ibadahnya ringan, tapi melaksanakan puasa itu berat. Yang kedua, yang kelima, nah ibadah yang ringan melaksanakan pun ringan. Dah contoh, agama disebut kalimatut thayyibah, ucapan-ucapan yang baik. Merumpa dengan sesama muslim, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Ibadah ringan sekali, nafala. Ketika kita makan sesuatu, memulai makan sesuatu, bismillahirrahmanirrahim, ibadah. Selesai melaksanakan sesuatu, alhamdulillahirabbil alamin, ibadah. Takalan sesuatu yang aneh, yang ajib, subhanallah, ibadah. Tak dengar syarat atau melinggai, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ibadah. Kalimatut thayyibah itu ibadah yang ringan, melaksanakan pun ringan. Menyuruh orang berbuat baik, ibadah. Tetru wate semayang dah pegah bangun ai. Nyo kalehu. Ya tak semayang. Ibadah. Takalan urang tengah je pubuat-buat yang hana beres ba agama tak pegah ai. Bene pubuatnya. Dahsyat. Singah gazab oleh Allah Taala. Pasek nian. Ibadah. Maka Al-Quran gekeun qaulun ma'rufun khairun min sadaqatin yatba'uha azza. Ucapan yang baik itu lebih bagus daripada sedekah yang sedekah itu diiringkan dengan kata-kata yang menyakiti. Tabi-tabi terkah, tapi likutnya tak pegah. Nah urang yang laki sumbangan, nah urang yang laki terkah katanya. Putuh dah lawenya, Nabi peng 20 ribu. Ipat gacang koi kaman. Badan kesehat, tubuh kesehat, kepu kam laki. Ngaji matok dekon. Cok peng 40 ribu. Beu tu lew. Qaulun ma'rufun khairun min sadaqatin yatba'uha azza. Ucapan yang baik jauh lebih bagus daripada sedekah yang sedekah itu kita ikuti dengan kata-kata yang menyakitkan orang yang terima sedekah.
lừa ta dước ta khuyên berang kapua ta khuyên bữa nya lebih ke tak berah man hanjut melakenya hanaget gupegali Rasulullah urang melakenya kuatan melake kuat gemadenya uro kiamat gadeh asawamiang kibancit bek melake hana tapuna sabar Allah Subhanahu wa taala akan gebi jalan keluar nyan qaulun ma'ruf lebih bagus kita nasihati seperti itu daripada kita memberikan sedekah tapi sedekah yang kita berikan itu kita ikutkan kita iringkan dengan kata-kata yang menyakitkan hati si penerima. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, kalimat subhana di dalam ayat pertama surah Bani Israel mengandung nilai ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bak malam Mi'raj merumpak dengan Nabi Ibrahim bak langit yang ketujuh. Kuatia Nabi Muhammad newa kembali merumpak dengan Ibrahim, nepegah li Ibrahim. Muhammad tak sampaikan salam lun ku umat kata. Tak pegah tanah syurganya subur dan tayu pula selaman bela. Rasulullah ketanya yang pu selaman ya Ibrahim yang tayu pula bawanya. Nabi Ibrahim dia jawab, perbanyakkan baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Ketika umatmu mengatakan subhanallah, tumbuh satu pohon dalam surga. Ketika umatmu mengatakan alhamdulillah, tumbuh satu pohon lagi. Subhanallah satu pohon, walhamdulillah satu pohon, wala ilaha illallah satu pohon, wallahu akbar satu pohon, wala haula wala quwata satu pohon. Sehingga takun subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Katimah limang bak kaya dalam syurga. Bayangkan kalau seseorang umat Muhammad mengatakan kalimat itu beribu kali dalam satu hari, berapa kebun surga dia sudah menanamkan pohon-pohon yang akan dinikmati ketika dia meninggal. Mertuh hektar timah kebun dalam surga. Yang bulan Ramadan uke puna target. Lalu mata terus bulan puasa biasa-biasa mendeng. Katru bulan puasa lom. Yang mekat lemang kaca terju patah perdaya buluh. Yang mekat tape ka mitara gawa, pegara gawa. Yang mekat sampai yang mita begaga. Nyan pu sibuk dan kai tamang belum puasa. Pu tamang belum puasa kai tamang ayo kenggot lagut itu bay kaje tak belum mesin wing tu bay. Nyan target mekat itu bay dalam bulan Ramadan. Pu target dalam bulan Ramadan mekat lemang. Pu target dalam bulan Ramadan pega barum-rum. Target semayang tarawih nyan tang yang ilende tak uthoi mum gaduh menyai mum panjang-panjang tak ayat kak dah semayang tiro teman dari rumah nyan target Ramadan itu. Padahal bukan seperti itu. Bulan Ramadan sayyidus syuhur, penghulu segala bulan. Bulan Ramadan bulan keterimang taubat,
getup pintu neraka oleh Allah, buka pintu syurga, gunci, rantai bina iblis, bina syaitan, supaya ketenangan beribadah bagi umat Muhammad. Siapa yang bermohon minta ampun dosa dalam bulan Ramadan, Allah mengampuni. Karenanya harus target dayo. Nyo kara ita mang bulan Ramadan. Bom sabah Hawaii kabeh putuh. Kaji tamita beneng tasuk ulam kembali. Kepumenan long nuk meratib lang Ramadannya berteruh ribega. Nyo bulan Ramadan kai damang. Kaji tayak kalan telekom. Pu manteng lamari pu hanali. Tanah daerah Ulun Tuan mana ibu? Uro mak megang itamang Ramadan nyan lampasai hana tatu hoblu nyan ban rame urang diuri nang musapat mutamon ba urang mekat telekom. Pernah bahasa bauro merumpak ibu-ibu tengah kalang-kalang telekom muturi kebetulan. Tanya nyan tibuk dah bu. Panainya dengku abdau telekom. Puan ali telekom awai. Ana memang nunggu yo karena puasa abdau telekom. Yang inang blau telekom, yang agam blau kopiah, yang muda blau kopiah. Salat tarawih nanti malam, salat tarawih. Nah yang hidung 10 malam. Malam ke-13 ka tersingkir. Bab-bab penyisihan hinangkel juga, tabo-tabo. Nah yang hidung malam mengbelah. Nah yang hidung 20. Tinggal malam 10 yang ikut finalnya ke yang hana terus holi. Gejak aku dah kopi hanangan kedua. Ge han tengut. Umur na 67 ke tepa. Kinai masjid na sampai 10 malam. Yang lain hanali kata basoboh kata. Bunga huroraya liu semayang huroraya. Gua rumah di urinang cok telekom ndram boh rinso boh blau tu gosok lipat ija-ija tamang rumah buka mari kun bak telekom hai kukubah kesehatan menau mu panjang puasa ke merumpak lom doa dia. Target dalam Ramadan hanya 10 malam saja. Padahal dalam Ramadan itu harus ada target. Nyo Ramadannya ya Allah ni beri umur panjang. Bulan tumai petaman Quran 3 terus. Khatam Quran. Ya Allah lang Ramadannya ni beri umur panjang Nabi kelun ya Allah. Lung sisihkan peng 5 juta mangan merumpak mesedekah 5 juta dalam bulan Ramadan. Menyalih juta harus ditebiat sedekah dalam bulan Ramadan berarti siuro tertuh ribe harus bersedekah. Itu target namanya. Cok peng 5 juta ikan ngang karet kebah. Begitu hari Ramadan pertama tarik tertuh ribe sap tarik jauh kode. So merumpak ngurung fakir. Hon aja hom luak kalang-kalang ke bukalan jo lung bayi. Beli ikan tu dia mungkin 25.000. Tinggal 75.000. Merumpak lah ngau lain. Hon aja. Oh rencana lu amita umuda sang mangan umuda boya je padum drone air mo. 5 kajet 5 boh lun sedekah. 25.000 lagi tinggal 50.000. Siapa lagi? Sampai yang terakhir kita beli kue-kue untuk membuka jamaah di masjid pada bulan Ramadan. Akhirnya ketika sore tuntas 100.000.
hari pertama target tercapai. Besok tarik lagi 100.000 lagi. Segala merumpak mi habis peng terturi benyan kesedekah. Hana piyo wait kena wait kedita long kesolong dalam sedekah. Akhirnya ketika pagi hari raya habislah uang 3 juta. Alhamdulillah target tercapai. Dalam Ramadan merumpak bersedekah 2 juta. Al-Quran tamat, tarawih selesai, sedekah 2 juta, kalimat la ilaha illallah merumpakkan 30.000, subhanallah walhamdulillah merumpakkan 30.000. Ketika keluar kita pada bulan Ramadan pagi hari raya, di sanalah kepuasan batin kita. Ternyata dalam bulan Ramadan itu bisa kita manfaatkan waktu untuk mengisi dengan berbagai macam ibadah. Nyok. Jadi mak-mak teguduku sekalian para majelis, kalimat subhana mengandung nilai ibadah. Kalaupun kita tidak mampu melaksanakan ibadah yang berat seperti ibadah haji, membuat masjid, kalaupun kita tidak mampu mengerjakan ibadah yang berat, marilah kita jangan tinggalkan ibadah yang ringan, melaksanakan pun ringan, yaitu kalimatut thayyibah. Yang pertama. Yang kedua, di dalam ayat tersebut disebut kalimat asra. Subhanalladzi asra. Asal kalimat asra itu daripada sara, yasiru. Getamah alih sabah, jid ke asra. Menyasara makna jih berjalan. Ketika getamah sabah huruf, maka menjadi maknanya diperjalankan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat dari Masjidil Haram Masjidil Aqsa Palestina, Masjidil Haram Mekah Masjidil Haram Masjidil Aqsa Palestina, yang jarak jih tempuh perjalanan lebih kurang 2000 km antara Mekah dengan Palestina. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam getempuh perjalanan dalam 1 malam. Bahkan bukan dalam 1 malam, dalam waktu yang sedikit dari malam itu. Dalam hadis, Nabi ini berangkat dari Masjidil Haram Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa Mi'raj belah di langit yang ke-7, terus Sidratil Muntaha, terus Mustawa. Allah gefardukan salat, Nabi pulang pergi antara langit ke-6 Nabi Musa dengan Allah, sampai Rasulullah turun lagi ke Masjidil Aqsa, pulang lagi ke Masjidil Haram, tempat Rasulullah gepegah manteng seuum. Sedikit sekali waktu, bukan hitungan jam tapi hitungan detik. Kok bisa 2000 km Nabi nejak dalam si malam, nejak dalam malamnya ulangin, malamnya turun, malamnya nuwalam Masjidil Haram. Mungkin bahkan mungkin kalimat Al-Quran asra bukan kalimat sara. Rasulullah bukan berjalan sendiri, tapi Rasulullah orang yang menerima beres.
terima beres. Rasul diperjalankan, bukan jalan sendiri. Siapa yang menjalankan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad makhluk Allah. Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa perjalanan makhluk Allah. Malam makhluk Allah. Langit atra Allah. Belah dih langit atra Allah. Yang me Allah, yang geme makhluk ke purusan han mungkin. Bukan kalimat sara. Rasulullah diperjalankan. Kalau diperjalankan kan orang dibawa kan terimang bereh. Tanya tak beda hinai merdu. Tajak Ubanda Aceh. Poh 8 bengah tak beda. Pudip motor, bus berangkat Banda Aceh. Padum jam 2 jam di tengah. Poh 8, poh sekurang, poh 10, di tengah sebelah kan roh Banda. Roh Banda Aceh di tengah sebelah, tamang bak supermarket. Ya, supermarket yang paling raya Putra Raya Banda Aceh. Untuk puilah hantar lonjak bak supermarket. Tamang bak supermarket, bak mall. Kebetulan wate tajak hinoi merdu. Tasuk baje. Hana tagrituk baje. Nasi dom saboh. Lam kantong baje. Di merdu po 8. Terus Banda Aceh setengah sebelah. Tamang bak mall. Sidom yang nalang kantong baje ijingu kapalonyo hana biasa lago ko lagi barau ho yang tangiang bro nyo ho yang tangiang lampu baje laga-laga melihat-lihat lago umah hawa tu nyai ki tidom dirawai tapi handa jet tron uyu nyo takut tinggai di na to hawa ilup lo maksud musom lam po 11 itayo pajubu po 12 bus wolom po 12 po sa po 2 setengah letro long merdu no tamang rumah suat baje lahat patangkut sidom yang nalang kantong baje itu biat berah itu biat murumpa lah ngon sidom yang lain. Oh, panai kau dom. Woi Banda. Hah? Woi Banda. Banda apa? Banda Aceh. Pajang kajak. Guna bengah po 8. Pajang kau? Teh ayong. Pu pengopo. Pakon. Pertanyaan pungo bak sidom yang hanaja. Karena menurut logika sidom, poh 8 tajak, poh 12 terus tawo, hana mungkin menurut logika sidom. Beile terus gede Banda Aceh poh 12. Mai pentir aja api kalau nanti terus poh 12 poh 8 tajak. Pola 8 tajak baru terus ring-ring popo 5 tu pun nyamnya hana deng nyamnya tidom. Menurut logika semut tidak mungkin, tapi semut-semut yang lain tidak tahu dia bahwa semut ini dia bukan berjalan sendiri, tapi dia asra, dibawa oleh orang lain. Kalau begitu perjalanan semut dari merdu pukul 8 sampai pukul setengah 11 ke Banda, po 12 dari Banda setengah le merdu, bukan logika semut tapi logika manusia bisa ditempuh perjalanan seperti itu sebegitu habis waktu. Demikianlah peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Menurut logika katanya manusia tidak mungkin. Rasulullah bermi'raj bukan di alam fisika tapi alam metafisika. Belah deh langit yang ketujuh. Yang menurut akal katanya hana sanggup badan manusia menahan udara yang ada di luar angkasa. Tapi bukan menurut logika manusia. Itu adalah logika Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimatnya asra, bukan kalimat sara. Yang kedua, dalam Al-Quran ayat tersebut nyatalah nepegah boleh. Dalam kalimat tersebut disebut kalimat bi abdihi. Subhanalladzi asra bi abdihi. Kalimat bi abdihi nya ada dua makna. Yang pertama baru disebut abdi atau abdun, punya bahasa Aceh budak hamba, budak belian, hamba sahaya. Baru gekun hamba ke manusia apabila mesapat jasad ngeroh. Nyan baru gekun hamba. Lam jasad na roh, roh na jasad, nyan hamba. Jasad menteng hana roh, mayen gekun. Roh menteng hana jasad, puda keun. Hantu belau, burung, gentut. Nah orang yang cok-cok le gentut jamun. Peu jon riang. Roh saja tidak ada jasad, mungkin pocong. Jasad saja tidak ada roh, mayat. Terkumpul jasad dan roh maka disebutlah hamba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj, terkumpul jasad dan rohnya. Pendapat yang mengatakan Nabi Muhammad gemereut ngeroh menteng lam lumpau hana ruh jasad tertolak dengan kalimat Al-Quran bi abdihi. Tengkira ngeroh gukun li Allah subhanalladzi asra bi ruhi. Tapi kalimat bi abdihi bukan kalimat bi ruhi. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada peristiwa Isra dan Mi'raj itu dipanggil oleh Allah, diberi gelar oleh Allah. Gelaran apa? Gelaran hamba. Jadi hana gekeul li Allah subhanalladzi asra bi Muhammad. Tapi puja kepada Allah subhanalladzi asra bi abdi. Maha suci Allah yang menjalankan. Siapa yang dijalankan? Hambanya. Allah gekeun ke Nabi hamba. Kenapa? Karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betul-betul hamba Allah. Mulai daripada perjuangannya sampai dia menghembuskan nafas yang terakhir, dia tidak pernah memperhambakan diri pada selain Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam kasus kesusahan, kegundahan, cobaan, ujian yang dihadapi oleh Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad tidak pernah goyang beliau itu daripada hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka gelar yang paling mulia hamba Allah. Itanya ate ta mudrekah ladom urang na ate mudrekah
Soalun tulisan, tulis mentang hamba Allah. Tulis di panitia masjid, sedekah hamba Allah 10 sak semen. Diupnya dalam tulis hamba Allah 100.000, hamba Allah 5.000, hamba Allah 2.000. Soalun tulis dengku, tulis hamba Allah mentang. Tatanya yang bagonya, so pegah drone hamba Allah. Gejawab long. So pegah tanya hamba Allah yang. Saya ini hamba Allah, kita ini semuanya adalah hamba Allah. Siapa yang bilang kita hamba Allah? Kita sendiri. Drawat yang pegah long hamba Allah. Allah pas naga akui katanya hamba. Kalau nede. Berapa banyak orang yang mengatakan saya hamba Allah, ternyata dia hamba harta. Dumnale orang yang pegang lon hamba Allah, ternyata aji hamba setan. Dumnale orang yang pegang tulis mentang nan hamba Allah, padahal kok nyan hamba nafsu. Siapa yang bilang kita hamba Allah? Kita sendiri. Draw dah pegang long hamba Allah. So pegang long. Kita yang hamba Allah tian. Kalau nente. Mulai bengah sampai malam late harta dia. Polimang bengah kata benda. Bu bengah anak pajai rumah. Nganane anak merempak. Anak mentang tengun berangkat. Baru pajai bu bengah terdengar sebelah. Mita peng jula calau. Lehoro mantang mita peng. Poh puat pajai bu coro. Nyampan sibuk. Malam poh terdengar 12 baru wo. Pajai bu malam berjalan. Watewo telu rumah katengah nem ilam. Ja mantang tengun, wo katengah ilam. Hana merupa ngana mian mu belum-belun. Pusibo mitapeng. Hamba Allah. Tajik tulis rodanya hamba Allah. Semayang leho kede bahasa, semayang asa ba mugrid, semayang mugrid ba isya, semayang isya ba tubuh, semayang tubuh ba poh leho. Bagaimana kita mengatakan saya hamba Allah? Hamba harta, bak mita jabatan, pehala darah gob. Yang penting katanya aku menang. Pulom, blow suara, bak pilkada, yuk peng, petalu orang lain. Pegang roh hamba Allah. Hamba apa itu? Hamba jabatan, hamba nafsu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah yang pegang hamba Allah. Tanya yang pegang. Bersih lagi katanya pegang pada duduk dalam tijinya ilung cukup gan muturi dengan Jokowi. So pegang lo. Jokowi jakui muturi ngene. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah. Karena itu cobalah kita berusaha sikit-sikit untuk menyadarkan diri kita bahwa kita makhluk ciptaan Allah. Mari kita berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh betul-betul memperhambakan diri kepada Allah. Nabi kepegah i'mal li dunyaka biqadri maqamika fiha wa'mal li akhiratika
biqadri maqamika fiha wa'mal lillahi biqadri hajatika ilaih wa'mal linnari liqadri sabrika alaiha. Pernah berai Nabi kerja legata urusan dunia biqadri maqamika fiha ube na tetap gata lambumo dumna trip udip landunya yang ku benan da kerja nyo yang lado murung kerja alam dunia nyo kepikir hana mati-mati li umu ka tu 60 menyo umu galip ilhe tuntu tingai umu kai mangplo menyo umu biasa leblah tuntu umu 60 le rata-rata itanyo melingai ba umu 50 tu nyantangi yang ke pegat rumah thang hanali mati ke inai merdu pegat rumah Sabah yum 1,5 miliar di Medan belo rumah Sabah yum 2 miliar di Jakarta belo rumah Sabah yum 5 miliar di Banda Aceh belo rumah Sabah yum 500 juta pegat boh rumah hanai rumah pegat boh pat lam motor pan lam pesawat pan bak terminal bandara letak urusan nyo payah tape laju nyo malamnya payah tak berangkat Medan sehingga bengah polimong bengah payah tak pesawat karena pos kurung di Jakarta harus tak ikut rapat na meeting masalah tender pos 10 malam motor di Merdu start Medan si malam bengah lah motor nya rumah 2 miliar lam kama asi ali rumah lek polimang poh pe bengah hitam mau Medan pluang umon bagah-bagah ya azan subuh semayang bagah-bagah hana mana-mana pluang Kuala Namu untuk pesawat tu polimang bengah nya hana mana polimang bengah pesawat pru Jakarta poh 7 terus hana JFI le hoi taksi pluang long gede u kota terus gede setengah sekurang omanya karap meeting be ile tajib kopi be ile baca sarapan pluang ile pada depan meeting malam hana mutome di rumah mana bengah hana murumpa sarapan pagi tidak dapat hanya sekedar untuk mencari harta yang umu kaimang plodon ikut tender perle menang 20 miliar 20 miliar laba proyek 200 miliar 20 miliar tahu kena pajak seharusnya menyeurang kaum memang pelodon mantang rumah ge hana got pahlom ge hoi uto ge hai kacing yang rumah long sean nyami sul heblah ton tu hana ta pega-pega idun oi dun yang menan ka ke bab rumah hilong kutub bab hana ku pegali kacing motor long sean yang tu dumnan motor ku menyaku heblah ton tu idun oi thun menyamenai long bab motor kau kutub bab karena kepegali Rasulullah i'mal lidunyaka biqadri maqamika fiha pubut urusan dunia ube sekedar tetap idonya lebih pakai jedengku ilongnya kalong blow Innova padahal umulongnya memang tondu Innova 2017 dah bro
mong thon tu umu mang motor ko man tai thu mang bla thon tu ki ban cara teman pu blo motor nyam blo yai thi mang thon man tang yang lebih yuk ke sedekah yuk masjid yuk ke daya yuk ke fakir pegat rumah kaum duafa tajak lah ngampung tak kala rumah kaum duafa karam reut nyo menyata haram pak pemerintah dua ge pilkada tu golom na rumahnya yang na ci motoro ku pasabo yum leher 2 juta menyo kublo motor lain 5 ton tu itun du mudip long bah tablo yung yang 80 juta mentang dari leher 2 juta dia ke 80 juta na tinggal peng 220 juta tak kun bak rumah urang asianyan hokan nyo misulung pega rumah ron 6 kali 7 jeut dah yuto 6 kali 7 padu mi abi peng 6 kali 7 menyata pega sedang-sedang mentang menang kaji geduk lah kamerlui lah habis peng 75 juta pega tiar rumah urang nyo mentang peng ilung 220 juta pega tiar 75 juta olehnya tak jauh daya pun na dengku masalah balik na anu miat lame tapi balik hana padum kira-kira ada pega balik apa hai habis peng lah 50 juta nyopak peng 50 juta ni pega balik ngempeng lung. Adakah seperti ini kita? Hadirin yang dirahmati Allah, Sayyidina Utsman bin Affan gublomon sampo karena monyan mon Yahudi hanjibi yakco iele Yahudi kepada orang-orang mukmin para sahabat Rasul gublo oleh Sayyidina Utsman monyan di Madinah oleh gublo monyan ya sudah belilah jadilah harta itu menjadi milik orang muslimin. Coianya. Hadirin yang dirahmati Allah, ban-bannya lung baca ilun rupanya di Saudi Arabianya nasabah rekening bernama Utsman bin Affan, rekening Utsman bin Affan. Ternyata rekening Utsman bin Affannya rekening sahabat Rasulullah. Kok bisa timbul rekening sahabat Rasulullah hari ini? Ternyata pada sumur yang dibeli oleh Utsman bin Affan dulu, hari ini sudah dibangun hotel.